Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak kami sekalian, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ya pembahasan beberapa soal berkaitan dengan KSM ya, Kabupaten Kota tahun 2022. Baik, kita mulai ya. Soal yang pertama. Ya, mungkin ini dulu ya, soal yang pertama. Baik anak-anak sekalian, jadi ada keteraturan di sini ya. Ada sebentar, harusnya bukan ini dulu saya share. Baik ya. Nah, secara umum soal KSM ini ya, secara umum anak-anak sekalian ya, soal KSM ini. Nah, jadi soal KSM ini mengajarkan kita untuk belajar. Yang pertama, nak ya, yang pertama mengembangkan potensi yang sudah kita miliki, mengembangkan modal yang kita miliki. Nah, mengembangkan modal. Baik, saya mute dulu semuanya ya, biar saya bisa ini ya, bisa lebih fokus. Jadi soal KSM itu mengajarkan kita bagaimana cara mengembangkan modal. Modal ya, modal potensi yang ada. Modal potensi yang kita miliki. Nah, modal potensi yang kita punya. Nah, anak-anak sekalian, ketika bicara tentang modal, bicara tentang potensi, artinya kalian bicara tentang apa yang bisa kalian lihat ya. Apa yang bisa anak-anak lihat untuk dikembangkan ya, untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Dikembangkan kemudian sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya rasa nak setelah ini ya, saya berharap pada anak-anak kami sekalian ya, mulai sekarang nak coba ya kalian itu meyakinkan diri sendiri bahwasanya kalian itu bisa. Caranya kembangkan potensi modal yang kalian punya. Dan salah satu modal penting yang harus dikembangkan adalah kemampuan untuk bisa melihat kesederhanaan. Disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita selesaikan. Itu temanya. Ya, temanya ya, mengembangkan modal. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan beberapa contoh soal yang kaitannya dengan bagaimana cara memanfaatkan modal ini, nak. Kelihatannya sederhana, ya, insya Allah sederhana, tapi nanti maknanya, manfaatnya akan terasa untuk seterusnya ya. Bentar, ini ada yang chat, ini apa ini? Gak ada suaranya. Tes, 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 tes. Suara saya bisa terdengar ya? Tolong ya. Kayaknya bisa ini. Ya. Jadi bagaimana cara mengembangkan modal ya? Mengembangkan modal, kemudian bagaimana modal itu bisa kalian kembangkan dengan melihat potensi kalian secara baik. Sekarang kita latihan contohnya. Ya, latihan contohnya. Ini ya. Ini kesempatan saya berharga sekali untuk saya ya. Baik, ini ada dua soal ya, nomor 12 dan 13. Saya tidak mau hanya semata-mata mengerjakannya dengan rumus-rumus saja, tapi kesempatan yang berharga ini saya ingin sekali mengajak anak-anak untuk bisa mengembangkan semua potensi yang mungkin bisa kalian lihat. Baik ya, supaya kita bisa lebih ya terasa suasana kelasnya. Silakan anak-anak salah satu di antara kalian ya untuk membaca soalnya.
Siapa yang mau? Irsya Januadini. Silakan, Nak. Irsya, baca. 12 boleh, 13 boleh, Nak. Suati, Nak. Silakan, Nak. Atau Lidiana dari MTS Atulintang, boleh baca, Nak, soalnya, silakan. Boleh nomor 12, boleh nomor 13, silakan, Nak. Panjang sisi segitiga siku-siku adalah F, 2F plus 2G dan 2F plus 3G dengan Oke. F dan G keduanya positif. Perbandingan F dan G adalah Baik, kakak memilih nomor 12 ya. Insya Allah akan kita bahas nomor 12. Saya izin untuk memutkan suaranya supaya saya bisa kemudian lebih bisa didengarkan ya. Nomor 12. Nomor 12. Ya, nomor 12 ya. Nomor 12 soalnya. Panjang sisi segitiga siku-siku. Jadi ada segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku yang kemudian panjangnya ya, panjangnya sisi-sisinya F. Nah, di sini sisinya F. Panjangnya sisinya F, kemudian 2F ya, 2F tambah 2G, ini 2F tambah 2G, dan yang terpanjang tentu 2F tambah 3G, siku-siku, gitu ya. Dengan F dan G keduanya bernilai positif. Ya, F dan G keduanya bernilai positif. Pertanyaannya, berapakah perbandingan untuk F dan G? Nah, kata kuncinya, Nak, kata kuncinya untuk teorema Pitagoras berlaku rumus C kuadrat. Panjang sisi terpanjang dikuadratkan dinyatakan sebagai jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti di sini notabene-nya yang terpanjang adalah 2F tambah 3G ya. Jika dikuadratkan nilainya adalah hasil kuadrat dari F kuadrat dijumlahkan dengan 2F tambah 2G dikuadratkan. Anak-anak sekalian, kalau kita menginginkan jawabannya adalah bilangan yang bulat, nah, bulat, cukup untuk kalian menghafal triple Pitagoras. Ini dihafal nih. Tolong dihafal pola bilangan yang membentuk triple Pitagoras. Karena tidak banyak, Nak. Terutama yang paling utama ya adalah bilangan 3, 4, 5 dan kelipatannya. 3, 4, 5 dan kelipatannya. Kemudian 5, 12 dan 13. Kemudian 8, 15, 17. Kemudian 7, 24, 25. Untuk skala prioritas ya. Terutama yang paling sering muncul di soal, terutama ya, adalah 3, 4, 5 serta 5, 12, 13. Ini paling sering nih. Paling sering muncul di soal. Baru kemudian 8, 15, 17, 7, 24, 25. Ada beberapa lagi ya, tapi sudah sangat jarang yaitu 20, 21, 29. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya begini, Nak. Ya, maksudnya begini. Ya. 3, 4, 5. Seakan-akan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat itu C-nya 5, 5 kuadrat sama dengan A-nya 3, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 5 kuadrat nilainya 25, 3 kuadrat nilainya 9, 4 kuadrat nilainya 16, 9 tambah 16 jadi 25. Tidak semua bilangan bisa dijadikan triple Pitagoras. Makanya pentingnya dihafal saja. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29 itu hendaknya kalian hafal. Nah, apa nak manfaatnya kalau sudah dihafal?
maka kita bisa langsung gunakan. Apalagi ya, soal ini jawabannya sudah ada. Nah, apalagi itu ya. Nah, ketika misalnya opsi jawabannya 14, 15, 4151, kalian bisa lihat, bisa lihat. Ternyata jawaban A dan C itu mirip, cuma dibalik saja letaknya. Sebagaimana B dengan D itu mirip, cuma dibalik letaknya saja. Itu artinya kalian bisa memaksimalkan tadi yang saya bilang. Memaksimalkan semua potensi yang anak punya. Ya. Andai misalnya kita berandai-andai mencoba sedikit. Kita akan pilih jawaban C misalnya, C. Apa itu C? C-nya itu F-nya 4, G-nya 1. Maka kemudian bentuk F, kemudian 2F tambah 2G, dan seterusnya itu ya. Maka akan menjadi, saya pindahkan saja ini ya. Nah, bisa lebih mudah F-nya 4. Kalau F-nya 4, berarti jadi 4. F-nya 4, 4. F-nya 4, 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 8 tambah 2 jadi 10. Maka sebelahnya 8, 2 kali 4, 3 kali 1, 3. Sederhana sekali, 8 tambah 3, 11. 4, 10, 11 tidak ada dalam koleksi triple Pythagoras. Maka jawabannya bukan 41. Tes sedikit lagi, 51. Kalau F-nya kita ganti dengan 5, nah tadi 4 salah, 5 ya. G-nya 1, maka F-nya 5. Nah, 5 ada tuh 5 nih. Coba lihat, 5 ada nih. Nah, di depannya 5 ada. Hampir betul. 2 kali 5, 10. 2 kali 1, 2. 10 tambah 2, 12. Ada. Bukankah pasangan 5 adalah 12? Itu menghafal bagian dari potensi. 2 kali 5, 10, 3 kali 1, 3, 10 tambah 3, 13, sudah jadi. Inilah bentuk triple Pythagorasnya, 5, 12, 13. Maka dengan memaksimalkan modal seperti ini, kalian nggak perlu repot-repot dengan menguraikan persamaan 2F tambah 3G kuadrat sama dengan F kuadrat bla 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 itu ya. Kalian bisa langsung memilih jawabannya. F-nya 5, G-nya 1. Nah, ini pada sesi ini saya ingin anak-anak belajar memaksimalkan modal. Ya, memaksimalkan modal. Ada yang bertanya nih? Ya, bagus. 5:1, bagus. Nah, jadi bagaimana memaksimalkan modal? Tidak harus kemudian dikerjakan. Kalau dikerjakan pun insya Allah bisa ya, sama hasilnya. Tapi bisa disederhanakan cara tadi, nak. Ya, saya ingin sekali dalam momentum ini, nak, kesempatan kita dalam kemudian mengikuti ini, kalian dapat kesempatan besar, bisa belajar KSM, bisa ikut ujian KSM, tryout KSM ya. Itu kesempatan kalian untuk kemudian naik tingkat dari cara memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah. Memaksimalkan potensi. Ya, memaksimalkan potensi. Nah, setelah cara melihat ini kemudian jelas, ya, kemudian bisa dimaksimalkan, nak, ya, dimaksimalkan. Maka mungkin dalam melihat soal lain pun akan relatif menjadi lebih mudah untuk pendekatannya. Contoh, nak, contoh. Ya, contoh misalnya saya akan tunjukkan nomor 16. Ya, nomor 16. Misalnya nomor 16. Nah, ini nih, nomor 16. Saya bacakan soalnya. Nomor 16. Diketahui jajar genjang ABCD. Nah, jajar genjang ABCD seperti pada gambar ya. Luas ABCD sama dengan K. Nah, luasnya K, nah. Luasnya itu K. Luasnya K. Di mana K dinyatakan sebagai jumlah ayat yang ada dalam surat Al-Lail. Nah, ini kali ini saya hidupkan lagi ya suaranya supaya kita bisa berinteraksi ya. Oke ya. Baik, siapa tahu berapa banyak jumlah ayat yang ada dalam surat Al-Lail?
Berapa, Nak? 21. Kalau surat Al-Asr? 21. Al-Asr berapa? 1. Al-Asr? 3, Pak. 3. Berarti Tiga. K adalah jumlah dari 21 tambah 3. Berapa, Nak? 21 tambah 3? 24. 24. Itulah luas dari jajar genjang. Itulah luas dari jajar genjang A, B, C, D. Luasnya 24. Nah, anak-anak sekalian, sekarang hidupkan saja mic-nya. Saya mau kalian dialog dengan saya ya. Sekarang kalau A, B, C, D, perhatikan, Nak, kalau A, B, C, D itu 24. Kalian bisa kemudian melihat, Nak, melihat potensi, Nak. Potensi. Apa yang dilihat, tolong perhatikan. Apa yang dilihat, tolong dilihat ya. Anak-anak sekalian, di dalam persegi panjang atau jajar genjang A, B, C, D, ada segitiga ADC. Ada segitiga ADC. Nampak segitiga ADC? Nampak. Boleh nggak saya katakan, Nak, boleh, Nak, ya? Segitiga ADC itu luasnya sama dengan segitiga ABC. Boleh? Boleh, Pak. Luas segitiga ADC sama dengan luas segitiga ADC. Boleh? Boleh? Boleh, Pak. Boleh, alhamdulillah ya. Oke, kalau sudah boleh, saya mute-kan lagi ya. Saya mute-kan lagi. Nah, yang pertama tadi ya, kita sudah sampai pada sebuah kesimpulan. Segitiga ABC luasnya sama dengan segitiga ADC. Dan ABC dan ADC adalah setengah dari K. Setengah dari K, Nak. Setengah dari K. Setengah dari K. Kalau K-nya 24, maka segitiga ABC dan segitiga ADC luasnya 12. Betul? Betul. Betul? Betul, Pak. Alhamdulillah, betul ya. Baik, sekarang lanjut. Sekarang lanjut ya. Anak-anak sekalian, ya. Kesamaan ini juga ada pada segitiga BAD. Segitiga BAD. Yang mana itu? Ini BAD ini. BAD. Dia juga sama luasnya dengan segitiga BCD. Segitiga BCD. Tinggal tadi, Nak, melihat sudut pandang yang berbeda. BAD sama dengan BCD. Juga setengah K. Maka luasnya juga berapa? 12. Masya Allah, bagus. Jumlahnya juga 12. Nah, sekarang saya buat dengan warna hijau. Nah, mana itu BCD? Mana itu ini BCD? Ini BAD. Luasnya sama. Ya, sama-sama 12. Sehingga Nak, kalau demikian, saya mau tanya kalian. Nah, segitiga ini ya punya titik tengah adalah Y. Ini pas di tengah-tengah. Kesimpulannya apa yang bisa kalian katakan tentang besar dari segitiga DYC dan DYB? Maaf. DYC dan BYC. Segitiga DYC dan segitiga BYC. Bukankah besarnya juga sama? Sama, Pak. Sama. Kalau semuanya, Nak, ya. Kalau semuanya 24, maka saya katakan, ya, saya ingin sampaikan pada kalian segitiga DYC luasnya 6. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh, Yang di atas, yang di atas 6, boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh. Ini semuanya 6, boleh enggak? Boleh. Boleh juga. Ini juga 6, yang di bawahnya juga 6. Sekarang, Nak, tolong perhatikan hubungan antara segitiga yang saya arsir ini. Apa segitiganya AMY dengan DMY? Sama apa enggak?
Enggak, Pak. Enggak sama? Sama, Pak. Sama, karena tadi ya dia tepat di tengah-tengah sama. Berarti kalau semuanya A, Y, D adalah 6, maka sebagiannya atau segitiga AMY-nya, berapa nilainya AMY? 3, Pak. Pandai, 3. Ini 3. Kalau ini 3, ini berapa, nak? 3. 3 juga. Soalnya apa, nak? Soalnya apa? Soalnya ITM apa? terletak pada AD sehingga luas Ya. ABM sama dengan luas MDD. Luas Oke. MYCD adalah MY. Nah, M, Y, ini Y-nya. C, C ini ya, ini C-nya, ini D-nya adalah luas yang sama dengan 6 ditambah 3. Berapa 6 tambah 3? 9. Jawabannya 9. Sudah selesai. Itu melihat. Jawabannya 9. Sudah siap? Udah. Nah, udah siap ya? Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Alhamdulillah ya. Sekarang sedikit, nak, sedikit. Saya mau tanya nih, biar saya yakin ya. Berapa luas segitiga ABM? Berapa, nak? Luas segitiga ABM? ABM. 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 9, Pak. ABM. Mana ABM? 6. ABM itu 6. Nih. Ini A, 9. B, ya, ini B, M. Luasnya 6. Karena dia setengahnya dari luas segitiga ADB. ADB atau BAD kan 12. Maka setengahnya 6. Berarti BMD juga 6. Kan begitu, nak? Betul, Bang, enggak? Betul? Betul. Itu namanya, nak, belajar melihat. Memaksimalkan melihat. Dan hampir ya, keterampilan melihat ini menjadi bagian yang bisa kalian gunakan untuk ya memaksimalkan potensi diri. Nah, ya. Contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya ya, contoh berikutnya insyaallah ya. Saya izin ya, suaranya saya mutkan dulu. Apa yang musik dirinya? Ya, masih ya, sama ya, temanya melihat ya, temanya, nak, melihat. Saya pilih soal yang ya baik dulu ya untuk melihat, belajar melihat. Hmm.
Nah, sekarang soalnya nomor 23 ya, nomor 23. Coba salah satu yang aktif mic-nya tolong dibaca nak, atau saya pilih juga boleh ya. Saya pilih aja dulu. Yang lain mungkin bisa dikecilkan dulu suaranya ya, biar saya. Dari MTS Lukmanul Hakim, silakan baca soalnya. Dari MTS Lukmanul Hakim, baca besar, baca nak soalnya. Contoh di Contoh di atas. atas adalah pola sampai baris kelima. Jika Ya. pola tersebut dilanjutkan sampai baris ke-16, maka selisih dari jumlah semua bilangan yang muncul pada baris ke-16 dengan jumlah semua bilangan yang muncul pada baris ke-15 adalah. Oke, sekarang perhatikan ya. Sekarang kita bahas soal ini insya Allah nak. Saya izin saya mute-kan suaranya ya. Saya mute-kan suaranya supaya saya bisa fokus ya. Nah, sudah ya. Nah, ini dia nak ya. Ada pola barisan ya seperti segitiga Pascal, tapi bedanya angkanya bertambah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sekarang perhatikan ya. Nah, sekarang anak-anak lihat ya. Lihat apa yang mau saya sampaikan ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini rincian sederhananya begini nak ya. Alur kesederhanaan melihatnya begini. Angkanya akan terus bertambah ya sesuai dengan deret ukur ya atau barisan hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka selanjutnya 6. Begitu juga di sini 6. 6 gitu ya. Jadi kalau dimulai atau diakhiri dengan angka 4 berarti namanya baris yang keempat. Mudah kan? Baris yang keempat. Nampak jelas ya? Berarti di bawah ini nak baris yang ke-6 gitu kan. Baris yang keempat atau baris yang ke-6. Nah, saya rasa ini saya pindahkan ke sebelah kiri saja karena saya gunakan nanti sebelah kanan untuk membuat persamaan lain ya. Nah, berarti ini namanya baris keempat atau saya singkat B4 ya, ini baris ke-6. Jadi kalau dimulai dengan 8, baris ke-8. Maka untuk baris ke-16 dimulai dengan angka 16 baik di kiri dan ditutup dengan juga angka 16 di paling belakangnya gitu nak. Ya. Nah, kalau kita lihat baris pertama ya, polanya 1, kemudian 2, 2. Nah, di sini ada pola angka tambahan untuk baris yang ketiga, ada angka 4. Dari mana 4? 4 itu dari 2 tambah 2 jadi 4 gitu nak. Berarti 3 tambah 4 jadi 7. 4 tambah 3 7. Begitu seterusnya ya. 7 tambah 7 jadi 14. Maka kalau baris ke-6 5 tambah 11 di sini 16 ya. 11 tambah 14 nah di sini jadi 25. Kemudian 25 simetris dia ya. Sama 25 25, maka di sini pasti 16 dan yang terakhir 6. Itu baris ke-6. Kalau baris ke-7 begitu juga. 7 6 tambah 16 22. 16 ditambah 25 menjadi 41. Kemudian 50 kembali lagi ya. 41 22 dan 7. Begitu seterusnya. Nah, begitu seterusnya ya. Tentu kita nggak mungkin lah buat sampai baris ke-15, buat sampai baris ke-16. Tapi yang penting tadi nak memaksimalkan modal. Kembali tema yang saya sampaikan, modal itu penting. Memaksimalkan modal melihat. Ya, modal itu penting nak. Lihat modalnya apa. Nah, modalnya ya adalah keberanian kalian untuk melihat kesederhanaan. Untuk baris pertama nak, isinya cuma 1 jumlahnya. Baris kedua isinya 4. Maka di antara baris keempat, di antara baris kedua dan baris pertama kita dapatkan selisih yang pertama. Selisih pertama nilainya 3. Bukankah 4 kurang 1 jadi 3? Gitu kan? Sekarang kita akan hitung berapa banyak angka pada baris yang ketiga. 3 tambah 4, 7, tambah 3, 10.
Maka selisih untuk yang kedua 10 dikurangi 4 sama dengan 6 gitu. 6. Sedikit lagi sebagai pengantarnya. Pengantar 4 tambah 7 11. 11 kali 2 22. Maka untuk selisih yang ketiga, selisih yang ketiga adalah 22 kurang 10 sama dengan 12. Nah, kalau sudah begini, tema selanjutnya adalah, kalian mulai membayangkan, melihat potensinya. Apa hubungan dari 3 kemudian jadi 6? 3 kali berapa jadi 6? Atau 3 tambah berapa jadi 6? Kali 2 misalnya. Pola berikutnya, 6 kali 2 berapa? 6 kali 2 berapa? 12. 12. Oh, ternyata polanya kali 2. Maka kita bisa menduga untuk selisih yang keempat adalah lanjutannya. 12 kali 2 berapa, Nak? 24. Kita buktikan. 24. 5 tambah 11 berapa? 16. Tambah 14. 30. Tambah 16, 46. Nah, 46. Dikurangi suku sebelumnya atau banyak nilai sebelumnya, 22. Kan hasilnya 24. Betul kan? Betul. Maka lanjutannya, kalau mau ya lanjutannya, nggak apa-apa ya. Selisih yang kelima, Nak. Selisih yang kelima. Kalau mau, nggak apa-apa. Berarti 24 kali 2, 48. Itu selisih yang kelima. Bisa dibuktikan? Bisa. Coba lihat, bisa. Ya. 25 tambahkan 16 berapa? Berapa? 25 tambah 16? 41. Hah? 41. Tambah 6? Tambah 6 berapa, Nak? Tambah 6? 47. 47 kali 2. Kali 2. Karena di sebelahnya juga sama. 47 kali 2 berapa? 84. 47 kali 2, 94. Kurang 46. Kan hasilnya 48. Gitu kan, Nak? Betul kan? Betul. Maka, Nak, stop. Jangan lanjutkan lagi. Kalian belajar melihat potensi. Pokoknya, Nak, hari ini saya ingin sampaikan, Nak, belajarlah melihat potensi. Apa itu? Nah, misalnya lihat, Nak, lihat. Lihat ya. Suku kedua dikurangi suku pertama sama dengan selisih pertama, nilainya 3. Nilainya 3. Suku ketiga dikurangi suku kedua, berarti jadi selisih yang kedua nilainya 6. Bukankah 6 sama dengan 3 kali berapa, Nak? 2. 3 kali 2 ya. 3 kali 2. Oke ya. Saya butuh tempat sedikit ya. Saya kecilkan saja ini dulu. Nah ya, saya ulang ya, Nak. Saya ulang di sini ya, pakai merah aja. Coba Anak lihat ya. Coba Anak lihat. Selisih pertama sama dengan jumlah dari urutan yang kedua dikurangi jumlah urutan pertama, nilainya sama dengan 3. Selisih yang kedua berarti urutan yang ketiga dijumlahkan, dikurangi urutan yang kedua, hasilnya 6 atau 3 kali 2. Betul? Betul. Sekarang selisih yang ketiga, apa berarti, Nak? Urutan yang keberapa? 4 dikurangi urutan yang ketiga. Berapa tadi nilainya? 12 ya? 12, Nak ya? 12. Boleh nggak saya ubah, Nak? 13 menjadi 3 kali 2 kuadrat. Berapa 2 kuadrat? Berapa 2 kali 2? 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 berapa? 12. Boleh berarti gitu, boleh, Nak. Ya. Selanjutnya. Selisih yang keempat
Siapa selisih yang keempat? U berapa? Urutan kelima. Urutan kelima. Kurang? Urutan keempat. Urutan keempat. Berarti sekarang 3 kali 2 pangkat berapa? 3. Iya, pandai. 2 pangkat 3. Maka lanjutannya nak. S5. U6 Urutan ke-6 kurang urutan kelima. sama dengan 3 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Maka muncullah. Bagaimana nak kalau U10 kurang U9? S berapa itu? S9. 3 kali berapa nak? 3 kali berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. Pandai. 2 pangkat 8. Lihat, 5 jadi 4. 4 jadi 3. Maka 9 jadi 8. Sekarang saya mau tanya. Kalau selisih yang ke-16 kurangi selisih yang ke-15. S berapa? S berapa? 15. S 15. Sama dengan 3 kali berapa? 3 kali 2 pangkat 14. Itulah nilainya. Maka nilainya sama dengan 3 kali 2 pangkat 14. Nggak boleh, nggak usah diisi semua. 3 kali 2 pangkat 14. Berapa 2 pangkat 14? Hitung aja. 1024 itu 2 pangkat 10. 2048. Kemudian 2 pangkat 11. 4096. Kemudian 2 pangkat 12. Berarti 4096. Seterusnya ya. 8192. Yang terakhir ya. 16.384 itu 2 pangkat 14 kali 3 lagi. Tapi nggak penting lagi tuh nak. Yang penting kalian hari ini nak belajar bisa melihat. Jadi nggak kemudian dibuat terus ya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 16. Nggak begitu ya. Nah, jadi lihat polanya. Belajar melihat. Pak. Tuan, ada pertanyaan nak? Ada pertanyaan? Silakan. Siapa mau tanya? Boleh? Ada pertanyaan? Saya hidupkan mic-nya ya supaya banyak yang bertanya ya. Pokoknya nak target saya hari ini kalian bisa melihat itu saja dulu ya. Ya. Bisa lihat polanya nak, bisa lihat polanya. Insya Allah bisa Pak. Bisa ya, alhamdulillah. Sekarang lanjut nak, lanjut ya. Lanjut misalnya soal nomor 24. Nah, soal nomor 24. Nomor 24 ini ada cara panjangnya, ada cara pendeknya. Pilih mana yang kalian rasakan paling bermanfaat ya, paling sederhana. Saya mute dulu ya. Nah, ini soal nomor 24 ya. Soal nomor 24. Coba ya, Widya. Bisa baca soalnya nak? Atau Khalil. Muhammad Khalil nak, baca soalnya nak. Muhammad Khalil. Jika ingin mendapatkan rata-rata sebesar 1008,5 maka ya. bilangan yang dihapus paling sedikit sebanyak. Khalil dari MSN mana nak? Dari MSN mana Khalil? 8 Aceh Besar. Oh, dari MSN 8 Aceh Besar ya. MSN 8 berarti di Laman Nerut ya. Ya. Khalil ya sudah baca soalnya. Diberikan barisan berikut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tentu sambungannya 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya ya, sampai 2022. Jika ingin mendapatkan rata-rata 1008,5,
Pertanyaannya, berapa minimal? Paling sedikit tuh minimal. Paling sedikit bilangan yang harus dihapus sehingga rata-ratanya menjadi 1008,5. Baik ya. Ya. Untuk menyelesaikan soal ini, nah, alangkah bagusnya kalian memulai dari prinsip yang sederhana, hal yang sederhana. Hal yang sederhana. Coba lihat nak kesederhanaannya. Ya, saya mulai dari hal yang sederhana saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Misalnya ini. Nah, ini 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Untuk data yang sifatnya berurutan, teratur, 1, kedua, 2, ketiga, lompat-lompatnya jelas gitu ya. Maka untuk data yang teratur jangan dilupakan nak. Untuk data yang teratur, kalau dia memenuhi syarat keteraturan, teratur di sini selisihnya tetap ya, bedanya tetap. Termasuk teratur di sini ya, selisihnya 1 berurutan. Maka untuk sifat idina berlaku ya sebuah kesederhanaan konsep di mana nilai median itu sama dengan nilai rata-ratanya. Median sama dengan rata-ratanya. Apa arti median? Median apa artinya? Median itu nilai tengah. Apa arti rata-rata? Semua data dibagi banyak data. Kan gitu nak. Contoh misalnya untuk kasus ini ya. Untuk kasus ini ya. Rata-ratanya sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Panjang sekali ya. Ini aja saya jumlahkan nak. Bantu saya ya. 10. 9 tambah 1 berapa? 8. 9 tambah 1. 10. 2 tambah 8. 10. 30. 7 tambah 3. 10. 4 tambah 6. 10. 50 tambah 10. 60 tambah 10. 70 tambah 10. 80. 3 tambah 2. 3 tambah 2. 6. 5. 3 tambah 2, 5. Tambah 5. Tambah 5. 10. 90 tambah 1. 91. 91 bagi 13. Kenapa bagi 13? Karena banyaknya data 13. 91 bagi 13 berapa nak? 7. 7. Rata-ratanya tuh 7. Sekarang hitung cara menghitung median. Cara menghitung median nak. Perhatikan. Cara kita untuk menghitung median. Cara hitung median nak, ujung tambah ujung. Ujung kiri 1, ujung kanan 13. Ujung kiri 1, ujung kanan 13 bagi 2. Ujung kiri tambah ujung kanan bagi 2. 1 tambah 13 berapa? 14 bagi 2 berapa nak? 7. Lihat ini nak. 7 mediannya, 7 rata-ratanya, nilainya sama. Itu tadi dia. Kalau teratur selisihnya, maka nilai mediannya akan menjadi rata-ratanya. Dengan kata lain ya, manfaatkan sifat ini. Median, nah 7 ini median karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data di kanannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data di kirinya. Manfaatkan ini. Median akan sama dengan rata-ratanya. Kapan? Kalau datanya teratur. Teratur. Selisihnya tetap. Nah itu dia. Nah. Saya ulang. Coba jawab nak. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa mediannya? 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa mediannya? 3. Caranya nak, caranya. 1 tambah 5. 6. Bagi 2.
Tiga. Tiga kan? Iya, Pak. Tiga. Oke, udah pandai kalian. Sekarang ya, sekarang ada soal. Nah, ada soal, Nak. Ada soal, Nak. Kalau 1 sampai 13, 1 sampai 13 ya, rata-ratanya 7. Betul? Betul, Pak. Betul? Oke, sekarang pertanyaannya, Nak. Pertanyaannya. 1 tambah 13 berapa? 14. Bagi 2 berapa? Bagi 2 berapa? 7. Sekarang kalau kita pingin rata-ratanya 3, maka data paling kecil 1. Paling besar berapa, Nak? 5. Caranya, Nak? 1 tambah 5? 6. Bagi 2? 3. Oh, kesimpulannya. Ah, ini cepat nih kesimpulannya. Kalau saya mau merubah rata-rata yang awalnya 7 menjadi rata-rata yang yang sekarang 3, berarti berapa data yang saya harus delete, harus saya hapus? Gampang kan? Coba lihat, Nak. Kalau yang rata-ratanya 3 sampai berapa? 6. 5. Kalau rata-ratanya 13 sampai berapa? Kalau rata-ratanya 7 sampai berapa? 13. 13. Berarti dari 5 ke 13. Dari 5 ke 13 berapa data yang dibuang? 8. Yang dibuang 6. Kamu saya hapus. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa data yang dibuang, Nak? 8, Pak. Hitungnya bagus. 8, Pak. 7, 8. Berapa data yang dibuang? 8. Kesimpulannya, Nak, kesimpulannya. Anak-anak saya ini harus pandai nih. Kesimpulannya, banyak data yang dibuang, banyak data yang di-delete, ya. Kalau rata-rata pertamanya 7, kemudian rata-rata keduanya 3, kalian kurang aja. Berapa 7 kurang 3? 4. Berapa 7 kurang 3? 4, Pak. 4. Dikali 2, kalikan 2, kali 2, kali 2, kali 2. 8, Pak. Oh, berarti 8 data dibuang. Gitu dia, Nak. Soal. Nah, soal. Kalau rata-rata pertama 7. Rata-rata pertama 7. Sekarang rata-ratanya jadi 5. Berapa data dibuang, Nak? 4. 4, 7 Pak. kurang 5 berapa? 7 kurang 5 berapa? 2, Pak. 2 kali 2 berapa, Nak? 2 kali 2? 4, Pak. 4. Ingat, Nak. Kalau kita ingin rata-ratanya 5, maka angka pertamanya 1, angka terakhirnya berapa? 9, Pak. 9, Pak. 9 sampai sini. Sampai sini, Nak. Sampai sini. Berarti yang dibuang 10, 1, 11, 2, 12, 3, 13, 4. Maka yang dibuang 4. Bisa apa enggak? Insya Allah bisa, Pak. Kalau bisa, kita bisa selesaikan soal ini lebih cepat, Nak. Lebih cepat. Anak-anak sekalian, tolong bantu saya. Kalau data pertamanya 1, data terakhirnya 2022, rata-ratanya berapa? Kalau data pertama 1, data yang terbesar 2022, rata-ratanya berapa? 11,5. Iya, 11,5. 11,5. Sekarang rata-rata diinginkan berapa, Nak? 1008,5. Coba anak kurang. Nak, 1011,5 kurang 1008,5 berapa? Berapa? 3. 3 kali 2 berapa? 6. Ya, banyak data yang harus dibuang adalah 6. Sudah selesai. Itu dia. Nah, gitu dia. Selesai. Ya, banyak data. Pak, ada cara lain? Ada cara lain. Ada cara lain. Caranya dibalik. Nah, caranya dibalik. Kalau kalian semangat, saya suka nih ya. 1085, 1008,5 ini anak kali 2. Berapa, Nak, kali 2?
2017. 2017. Angka terakhirnya 2017. Sebelumnya angka terakhirnya 2022. Berarti yang dibuang berapa? 5. Hah? 5, Pak. Oh, saya yang salah, nah ya. Saya yang salah. Harusnya 2002-nya ditambah 1 lagi ya, karena tambah ujung 1 ya. Ini jadi 2023, lupa saya. 2023 kurang 17 berapa, Nak? 6, Pak. 6. Maka ada 6 data yang harus dibuang. Karena ada tambah 1-nya, lupa saya. Berarti ada 6 data, Nak, yang harus kalian buang. Lili Nah, kan bisa selesai. kan buka kemarin tuh kan? Linda bisa. Linda bisa. Oh, nanti ajarin Lili ya. Bisa? Bisa, Nak, bisa? Siapa? 2022 tambah 1, Nggak ada maksudnya. 2023. Nggak apa-apa. Ya, 1008,5 kali 2, 2017. Nah, 2023 itu yang dikurangi dengan 2017. Dapatnya 6. Berarti ada 6 data yang dibuang. Ada pertanyaan? Alhamdulillah enggak, Pak. Alhamdulillah. Bisa ya? Bisa. Kalau bisa, Nak, dicatat sedikit ya. Apa ini catat, Pak? Itu yang dicatat. Kalau selisihnya teratur, maka rata-ratanya adalah mediannya. Median akan menjadi rata-rata kapan? Kalau selisihnya teratur. Apa itu median? Suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Itulah median, nilai tengah. Ujung tambah ujung bagi 2. Itulah median, nilai tengah. Ya, silahkan dicatat yang penting-penting, Nak. Kita lanjut soal berikutnya. Hari ini hari Jumat ya. Kita berbeda dari hari kemarin ya. Selesainya agak beda sedikit, Nak. Dipercepat catatnya ya. Ini berdasarkan waktu, Nak. Saya harus selesaikan jam 10:35 ya. Alhamdulillah, Nak, kita masih punya waktu 20 menit lagi ya. Insyaallah. Baik, sekarang kita lanjutkan soal selanjutnya, Nak. Ya, soal selanjutnya. Misalnya yang penting dalam rangka menguatkan tema melihat ini, Nak ya. Tema dari melihat ya. Saya coba, Nak, mengajak kalian untuk bagaimana lebih baik lagi. Sudah baik nih, lebih baik lagi ya. Lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya. Misalnya mengerjakan soal nomor 25. Ya, soal, Nak, nomor 25. Nah, soal nomor 25 ya. Baik ya, tolong bacakan soalnya Ananda kami ya. Siapa yang ini tidak mood nih ya? Siapa yang bisa baca? Linda Mahara, ya Linda Mahara baca, Nak, dari MTS Atulintang, silakan, Nak. Diketahui A, ya, yuk Kak, Nak baca, Nak. Diketahui A sama dengan 1 bagi 3 akar 2 tambah 2 akar 3 Ya. tambah 1 4 akar 3 tambah 3 akar 4 tambah 1 bagi 5 akar 4 tambah 4 akar 5 tambah titik-titik tambah 1 bagi 2022 akar 2021 tambah 2021 akar 2022. Ya, udah cukup. Cukup, Nak, cukup. MTS Atulintang tuh di mana, Nak? Di Aceh Tengah, Pak. Oh, Aceh Tengah ya. Iya. Ya, Aceh Tengah, Nak ya. Anak bisa lihat angkanya sama 3. Maaf ya, saya merahkan saja dulu ya. Bisa lihat, Nak, angkanya sama 3, 2, 2, 3. Bisa?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. 4, 3, 3, 4. Sama kan? Sama, Pak. 5, 4. 4, 5. Berarti di sini nak lanjutannya apa? Lanjutannya? 6, Ya, 1/6 akar 5. akar 5 dulu ya, akar 5 dulu tambah Ditambah 5 akar 6. ya. Akar 6. Sebelahnya 7 1/7 akar 6 tambah ditambah 6 akar 7. akar 7. DST. Apa DST? Dan seterusnya. Banyak sekali nak, banyak sekali. Jadi kan ada sebuah kaidah nak, ya. Ada sebuah kaidah. Ini harus dilihat nih ya. Sabar ya. Jadi ada sebuah kaidah. Kalau soalnya kelihatannya panjang kan? Panjang. Mesti pekerjaannya nak pendek. Bahasa Acehnya panu, pendek. Kalau bahasa Aceh Tengah panjang apa? Taruh. Kalau pendek? Konat. Nah, gitulah pokoknya ya. Jadi nak, kalau soalnya panjang sekali, ya, jawabannya pendek. Biasanya, biasanya, ini triknya nih, biasanya soal yang pendek triknya itu ya, cukup dengan melihat JU namanya. Tahu JU? Nah, saya terjemahkan ya. JU itu jinge ujung. Ya, jinge ujung. Jinge itu bahasa Aceh ya, artinya lihat. Lihat ujung-ujungnya saja. Ya, jinge ujung. Lihat ujung-ujungnya saja. Oke lah, untuk trik ini nak, yang pertama kaidahnya soal yang kelihatannya panjang itu nak biasanya insya Allah pendek pengerjaannya. Saking pendeknya, biasanya cukup JU, jinge ujung, cukup lihat ujungnya saja dilihat. Baik nak, saya akan kemudian terjemahkan trik ini ya. Saya akan buktikan dulu trik ini ya. Sehingga nanti Ananda waktu ujian langsung pakai ini aja ya. Nggak usah panjang-panjang sekali ya. Langsung pakai trik ini aja. Nah, ya. Coba dilihat nak. Coba perhatikan semua ke depan. Perhatikan semua ke depan ya. Salah satu rumus populer. Nah, salah satu rumus populer yang sering muncul. Baik itu di ujian KSM ataupun bukan. Itu triknya, rumusnya adalah merubah bentuk A kuadrat kurang B kuadrat menjadi apa-apa? A tambah B kali apa nak? A tambah B. A kurang B gitu nah. Itu rumus yang paling sering muncul. A kuadrat kurang B kuadrat dinyatakan sebagai hasil kali pemfaktoran A tambah B kali A kurang B. Nah, dari rumus ini maka ya, kalau anak lihat begini misalnya nak, akar 6 tambah akar 3 kali akar 6 kurang akar 3. Nggak usah cari lagi. Karena seakan-akan A-nya akar 6. Akar 6 dikuadratkan, hilang akarnya 6. Akar 3 dikuadratkan, hilang akarnya 3. 6 kurang 3 berapa? 3. Ya. Nah, sekarang saya tes nih. Saya maunya anak-anak saya ini bisa pakai ya. Nah, saya tes nak. Berapa ini? Akar 10 kurang akar 3 dikali akar 10 tambah akar 3. Berapa nilainya? 7. 7, Pak. Dari mana 7? Karena 10 kurang 3. Bagus. Ya, sekali lagi. Ini biar saya yakin sekali ya. Akar 131 kurang akar 11 dikali akar 131 tambah akar 11. Berapa?
120. Oke, sip. Sudah bisa. Mantap. Sudah bisa ya. Sudah bisa. Sudah bisa ya? Nah, bisanya ini tadi nak, kayak judul awal saya bilang tadi nak, bisa juga melihat apa Pak yang dilihat? Akar 6 tambah akar 3 kali akar 6 kurang akar 3 sama dengan 3. Berarti apa? Berarti 3 bagi akar 6 tambah akar 3 sama dengan akar 6 kurang akar 3. Kok kayak gitu? Kok kayak gitu? Kok kayak gitu, nak? Ulang. Lihat logikanya ya. Lihat logikanya. Lihat logikanya ya. 5 kali 2 kan 10. Betul nggak? Ya, Pak. Berarti 5 adalah 10 bagi 2. Iya, Pak. Akar 6 tambah akar 3 kali akar 6 kurang akar 3 kan 3. Berarti 3 bagi akar 6 tambah akar 3 adalah akar 6 kurang akar 3. Iya kan? Iya, Pak. Tes lagi tes. Ini apa nih jawabannya? 8 dibagi akar 12 kurang akar 4 sama dengan? Akar 12 ditambah akar 4 tambah akar 4. Ya, kayak gitu. Dibalik gitu. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Oh, bisa ya? Oke, kalau bisa nak, kalau bisa saya kecilkan ini ya. Nah, sekarang nak langsung kita cepat-cepat nih, waktunya tinggal sedikit ya. Nah, yang pertama 1/3 akar 2 tambah 2 akar 3, gitu kan? Ya, Pak. Sama dengan 3 akar 2 kurang apa nak? 2 akar 3 bagi 3 kuadrat berapa? 9 2 kuadrat berapa? 4 2 kuadrat? 4. 2. Kan hilang akarnya kan? Oh iya. 9 kali 2. Sekarang kurang. 2 kuadrat? 2 kuadrat? 2 4. Akar 3 kuadrat? 3. 3. Maka hasilnya menjadi 3 akar 2 kurang 2 akar 3 bagi 9 kali 2. 18. 4 kali 3. 12. 12. 18 kurang 12. 6. 6. Ya, kita bisa ya. 6 bagi 3. 6 bagi 3. 6 bagi 3. 2. Jadi akar 2 kurang 2 kurang 2 bagi 6 bagi 2. 6 bagi 2. 3 Akar 3 bagi 3. Nah, lihat nak, lihat nih. Lihat. Ternyata ya, kalau 3 kali akar 2 tambah 2 kali akar 3, jawabannya akar 2/2 kurang akar 3/3. Berarti ya, saya tulis ya. 1/3 akar 2 tambah 2 akar 3 menjadi akar 2/2, angka 2-nya 2, kurang akar 3/3. Dengan cara yang sama, lanjutannya 1/4 akar 3 tambah 3 akar 4 menjadi
Akar 3 Akar per 3 kurang akar 4 per 4. Lanjutannya. Akar 4 per 4 kurang akar 5 per 5. Gitu ya. Lanjutannya lagi. Akar 5 per 5 kurang akar 6 per 6. Lagi. Akar 6 per 6 kurang akar 7 per 7 dan seterusnya. Intinya, karena ini temanya adalah operasi hitung tambah, berarti ini saling menghilangkan. Bukankah akar 3 per 3 kurang akar 3 per 3 hilang? Ya, Pak. Ini hilang. Ini hilang juga. Makanya saya bilang Pane, ini hilang juga. Hilang semua. Maka nantinya hanya menyisakan yang terakhir saja. Sehingga tolong buktikan di rumah. Tolong buktikan di rumah ya bersama guru-guru kalian ya, bersama guru-guru kita yang sangat kita banggakan. Buktikan bahwasanya A sisanya adalah akar 2 per 2 kurang yang terakhir. Akar Akar 2022 2022 per 2022. 2022. Buktikan. Nah, saya ingin sampaikan kalau sudah dibuktikan, maka nanti nak dapatnya B-nya kebalikannya. B-nya -1. Sehingga 4B sama dengan -4. Tugas kalian membuktikan. Saya sudah sampaikan jalan melihatnya. Temanya melihat. Tugas Ananda sekalian melanjutkan. Paham? Paham, Pak. Oke ya. Mungkin hari ini itu dulu ya. Nanti saya share lagi videonya nak. Insya Allah ya. Tugas kalian adalah melanjutkan tadi ya. Buktikan bahwasannya nilai A-nya menjadi akar 2 per 2 kurang akar 2022 per 2022. Baik, mungkin ini dulu yang bisa saya hantarkan nak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.